Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zaijoni, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Pesisir Selatan, berasal dari SMP Negeri 8 Sutra. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dalam modul 11 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Lalu apa saja pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Yang pertama adalah tentang trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ini ada 3 bagian pula, yaitu Ingarso Suntulodo. Ingarso Suntulodo bahwa seorang guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan seorang pendidik. Pendidik harus bisa memberi teladan atau contoh dan tindakan yang baik, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat, dan di sini guru harus selalu mempunyai prakarsa dan ide dengan memberikan wawasan pengetahuan untuk para siswanya. Bukan hanya membaca ulang apa yang sudah ada pada buku yang dipegang oleh siswa, atau malah kita yang memberi soal saja dan siswa disuruh untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru, yaitu sebagai motivator, bagaimana para pendidik dapat menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa, dengan harapan mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga mereka dapat lebih tekun dalam belajar untuk mencapai cita-citanya. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya.
kita sebagai pamong haruslah menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, bahagia, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Nah, setelah tumbuh motivasi belajarnya anak, maka anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang menyenangkan dan mudah dipahami, maka anak sudah menempatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajarinya. Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, di mana anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung ia sudah mengambil hak anak. Semoga kita sebagai calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter lebih baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem terkecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diterapkan dalam segala hal perkembangan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di setiap sekolah di Indonesia. Sebagai tuntunan, saya selaku seorang guru sudah menjadi hal wajib dalam memberikan contoh yang baik serta menggiring anak didik agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Motivasi dan strategi pembelajaran yang baik mampu membangun semangat belajar anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya. Hal ini merupakan salah satu modal awal dalam menerapkan trilogi pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Kesediaan guru dalam menampung aspirasi siswa menjadi salah satu hal penting dalam membangun insan pembelajar dengan konsep merdeka belajar. Mengajarlah dengan ikhlas, bergeraklah dengan tegas, agar mencetak generasi yang berkualitas.
Demikianlah demonstrasi konseptual yang menyiratkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.